Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan namaku Lulia Febriani, saking Pulau Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah. Ayah saya berasal dari Purwodadi, Gerobokan, mama saya juga dari Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah. Adat istiadat suku Jawa saat upacara pernikahan yang pertama yaitu nontoni. Nontoni adalah upacara untuk melihat calon pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini bertujuan agar ada gambaran antar si pria dan wanita. Biasanya tata cara ini diprakarsai pihak pria. Setelah terjadi kesepakatan antara pilihan jodoh si pria dan wanita, maka selanjutnya akan dibahas mengenai kapan diadakan upacara lamaran. Makna dari sungkeman bisa dijadikan sebagai informasi tambahan. Lamaran. Adat istiadat suku Jawa saat upacara pernikahan yang kedua yaitu lamaran. Melamar artinya meminang. Karena pada zaman dahulu di antara pria dan wanita yang akan menikah kadang-kadang masih belum saling mengenal. Hal ini karena orang tualah yang mencarikan jodoh dengan cara menanyakan kepada seseorang apakah putrinya sudah memiliki calon atau belum. Dari sinilah biasanya ditentukan hari baik untuk menerima lamaran. Adat istiadat suku Jawa saat kehamilan bisa dijadikan sebagai informasi tambahan. Pasang tarup. Adat istiadat suku Jawa saat upacara pernikahan yang ketiga yaitu memasang tarup. Tarup adalah hiasan janur kuning atau daun kelapa yang masih muda yang dipasang di tepi truk tayang, terbuat dari beleket tepe atau anyaman dari daun kelapa yang hijau. Pemasangan tarup biasanya bersamaan saat memandikan calon pengantin atau siraman. Adat istiadat suku Jawa saat upacara pernikahan yang keempat yaitu nyantri. Upacara nyantri ini adalah penitipan calon pengantin pria kepada keluarga pengantin putri 1-2 hari sebelum pernikahan. Calon pengantin pria ini akan ditempatkan di rumah saudara atau tetangga dekatnya. Upacara nyantri ini dimaksud untuk melancarkan jalannya upacara pernikahan. Sehingga saat mendekati upacara pernikahan, pengantin pria sudah ada di tempat. Siraman. Adat istiadat suku Jawa saat upacara pernikahan yang kelima yaitu siraman. Siraman yaitu memandikan calon pengantin yang mengandung arti membersihkan diri agar menjadi suci dan murni. Untuk menjaga kesehatan calon pengantin yang tidak diinginkan, maka ditetapkan 7 orang yang memandikan. 7 dalam bahasa Jawa berarti pitung atau pitulungan. Adat istiadat suku Jawa saat kelahiran. Adat istiadat suku Jawa saat kelahiran yang pertama yaitu upacara brokohan. Brokohan adalah pernyataan rasa syukur, sukacita atas lahirnya sang buah hati dengan selamat ke dunia. Brokohan juga dapat berarti meminta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan diadakannya upacara ini adalah untuk keselamatan dan perlindungan bagi sang bayi. Rangkaian upacara brokohan ini yaitu memendam tali pusar jabang bayi. Setelah itu dianjurkan untuk membagikan sesajen brokohan atau makanan kepada sanak saudara dan para tetangga. Maka demikian, hal melakukan upacara brokohan ini juga akan memberi kebahagiaan kepada orang lain dan diri kita sendiri. Adat istiadat suku Jawa saat kelahiran yang kedua yaitu sepasaran atau pupak pusar. Sepasaran merupakan upacara adat bagi bayi yang berumur 5 hari. Upacara ini terkadang dilakukan bersamaan dengan pemberian nama bagi sang bayi, dan upacara ini juga bisa dilakukan secara meriah. Biasanya yang dibagikan dalam upacara kelahiran adalah minuman segar beserta makanan pasar atau biasa disebut juga jajanan pasar. Selain itu, terkadang juga ada yang dibungkus dengan rapi sehingga dapat dibawa pulang. Adat istiadat suku Jawa saat kelahiran yang ketiga yaitu selapanan. Selapanan berarti 35 hari. Ini menunjukkan bahwa upacara ini akan diselenggarakan pada saat 35 hari setelah sang buah hati dilahirkan ibundanya. Dalam upacara selapanan biasanya terdapat beberapa jenis makanan seperti nasi tumpeng, jajanan pasar, dan berbagai macam makanan sebagai simbol dari makna-makna yang tersirat dalam tradisi Jawa. Adat istiadat suku Jawa saat kematian.
Ada istilah suku Jawa saat kematian. Yang pertama yaitu brobosan. Brobosan adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika kerabatnya yang meninggal. Brobosan sendiri dilakukan dengan cara berjalan di bawah keranda mayat yang diangkat tinggi-tinggi. Kegiatan brobosan ini dilakukan sebelum jenazah diberangkatkan ke makam. Biasanya, orang yang melakukan brobosan adalah anak, cucu, atau kerabat dekat dari orang yang meninggal. Ritual tersebut berdasarkan pepatah yang mengatakan mikul dhuwur mendem jero atau menjunjung tinggi dan juga mengenang jasa-jasa yang telah tiada tersebut. Tujuan dari tradisi brobosan ini ada dua. Yang pertama yaitu menghormati orang yang telah meninggal, dan yang kedua yaitu mendapatkan tuah atau keberuntungan dari jenazahnya. Tata cara melakukan brobosan yaitu biasanya dilakukan di depan rumah. Orang-orang yang bertugas membawa keranda akan mengangkat tinggi-tinggi keranda tersebut, kemudian dipanjatkan. Setelah selesai berdoa, ritual tersebut dipimpin oleh anggota keluarga yang paling tua. Mereka melewati keranda dengan cara berjalan bergantian, masing-masing diulangi sampai tiga kali. Berawal dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, lalu di depan hingga kembali lagi ke sebelah kanan. Proses tersebut dilakukan hingga 3 kali. Adat istiadat suku Jawa saat kematian yang kedua yaitu tradisi mendak kematian. Mendak kematian adalah istilah yang digunakan untuk memperingati kematian setelah 1 tahun pasca kematian. Sebenarnya masih banyak tradisi Jawa yang lain dalam memperingati kematian, mulai dari Nalung dino atau 3 hari, mitung dino 7 hari, patang puluh 40 hari, nyatus 100 hari, mendak pisan 1 tahun pertama, mendak pindo 2 tahun pertama, dan yang terakhir adalah nyewo atau 1000 hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.